Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberi kenikmatan kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan perkuliahan walaupun dalam keadaan Covid, sehingga perkuliahan kita dengan sistem daring. Mudah-mudahan perkuliahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau. Seperti biasa, memulai perkuliahan pada pagi hari ini kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita mulai perkuliahan. Tadi sudah siap Mbak Rohimah ya, akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam sendirian. Nanti silakan rekan-rekan atau teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Rohimah. Apabila nanti ada hal yang perlu kita diskusikan bersama ya. Silakan Mbak Rohimah, waktu saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar dalam mata kuliah yang kedua dan presentasi dengan saya yang kedua. Nanti ada makul ketiga lagi dengan saya lagi, dan keempat dengan saya lagi. Semoga tidak bosan. Ya, borongan ini. Langsung saja di sini saya dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, saya akan kita bareng-bareng membahas tentang madrasah nizamiyah dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Tadi pagi saya sudah share PPT-nya, monggo sambil dilihat. Ya. Coba ada yang kirim ke saya nanti biar saya share screen. Mbak Neni, apa siapa? Ya. Lewat share screen saja. Langsung saja di sini langsung ke sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Itu Madrasah Nizamiyah atau dalam bahasa Arabnya itu Al-Madrasatun Al-Nizamiyah adalah sebuah sekolah tinggi di Baghdad pada zaman dahulu yang didirikan oleh Wazir Izam Al-Mulk pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Qaim di Amrillah. Sekolah tinggi ini amatlah
masyhur pada masa itu. Letaknya di daerah Al-Rusafa di kota Baghdad, yaitu pada sisi sebelah timur sungai Tigris. Mulai dibangun pada bulan Dzulhijjah tahun 457 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1065 Masehi. Sekolahan ini mulai dijalankan pada tanggal 10 Dzulqa'dah tahun 459 Hijriah. Jadi masa pembangunan madrasah ini kurang lebih 2 tahun. Dan bangunannya terus direnovasi dan mengalami perbaikan pada tahun 504 Hijriah atau 1110 Masehi. Di sekolah ini itu dipelajari berbagai ilmu pengetahuan dan bersama-sama madrasah Mustansyiriyah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang ternama pada masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi madrasah Nizamiyah itu berdiri setelah pemerintahan dinasti Abbasiyah itu mengalami kehancuran. Nah, tujuan Nizam Al-Mulk yang merupakan pendiri dinasti Nizamiyah itu memiliki tujuan dengan didirikannya madrasah Nizamiyah, yaitu untuk memperkuat pemerintahan Turki Saljuk dan untuk menyiarkan madhab keagamaan pemerintah, karena pada masa itu sultan-sultan Turki adalah dari golongan ahli sunnah atau sunni, sedangkan pemerintahan Buwaihiyah yang sebelumnya adalah kaum Syiah. Oleh sebab itu madrasah Nizamiyah adalah untuk menyokong sultan untuk menyiarkan madhab ahli sunnah seluruh rakyat. Jadi tujuan Nizam Al-Mulk itu mendirikan madrasah Nizamiyah itu karena Nizam Al-Mulk beserta rakyat-rakyatnya itu bermadhab sunni, sedangkan pemerintahan sebelum Nizam Al-Mulk itu seperti pemerintahan Buwaihiyah itu madhabnya itu bukan madhab sunni melainkan madhab Syiah. Jadi Nizam Al-Mulk mendirikan madrasah Nizamiyah yang akan menyebarkan ajaran-ajaran sunni itu pokoknya. Nah, beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya madrasah Nizamiyah itu antara lain karena faktor pendidikan. Nizam Al-Mulk itu adalah merupakan seorang sarjana yang berpendidikan tinggi, sehingga pantas saja Nizam Al-Mulk itu berpikir untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Yang kedua adalah konflik antara kelompok keagamaan. Konflik keagamaan yang sangat panjang dalam sejarah Islam itu terjadi pada abad ke-5 sampai abad ke-11 antara kelompok-kelompok yang membangun atau kelompok-kelompok yang mengembangkan pemikiran keagamaan dalam Islam. Misalnya aliran Mu'tazilah, aliran Syiah, Asy'ariyah, Hanafiyah, Hambali, dan Syafi'iyah. Jadi pada masa itu banyak sekali para tokoh-tokoh agama yang saling bertentangan antara madhab yang satu dengan aliran yang satu dan lain sebagainya. Jadi karena adanya konflik antar kelompok keagamaan, jadi Nizam Al-Mulk itu mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah universitas atau pendidikan tinggi, yaitu madrasah Nizamiyah. Terus latar belakang yang ketiga itu adalah pendidikan pegawai pemerintahan. Madrasah Nizamiyah juga dimaksudkan sebagai wadah penataran bagi pegawai pemerintah, terutama dalam mengurusi dan memperbaiki sistem administrasi negara. Karena pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat pokok bagi manusia atau seseorang, jadi pendidikan di Madrasah Nizamiyah itu bertujuan itu untuk memperbaiki sistem administrasi negara. Karena pendidikan itu bisa mengubah pola pikir masyarakat, pendidikan bisa mengubah etika masyarakat, bisa mengubah tingkah laku masyarakat, dan dalam hal ini dalam
sejarah Madrasah Nizamiyah, Nizam Al-Mulk itu mendirikan Madrasah Nizamiyah itu bertujuan untuk memperbaiki pola pikir tatanan negara. Terus yang faktor yang keempat itu mengembangkan kestabilan politik dalam negeri. Sebagai wazir, tindakan Nizam Al-Mulk membangun madrasah adalah untuk menguatkan jaringan dan kerangka kerja ulama dan umaro, yang berarti hubungan yang serasi antara pemerintahan dan rakyat, terutama kelompok Syafi'iyah dengan Asy'ariyah. Madrasah pada masa Nizam Al-Mulk itu dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus, yaitu penerapan kebijakan politik di seluruh negeri di bawah kekuasaannya. Jadi dari pemaparan ini jelas bahwa Madrasah Nizamiyah itu bukan hanya mempelajari tentang keagamaan saja, tetapi juga tentang administrasi negara, tentang politik, dan sebagainya. Ya. Adapun tujuan pokok Nizam Al-Mulk mendirikan madrasah ini, yang pertama mengkader calon-calon ulama atau mencetak calon-calon ulama yang menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa Nizam Al-Mulk itu beraliran Sunni, sedangkan pada masa pemerintah sebelum Nizam Al-Mulk itu pemikirannya adalah pemikiran Syiah. Jadi Nizam Al-Mulk mendirikan mendirikan Nizam Al-Mulk dengan tujuan mencetak kader-kader ulama yang bisa menantang pemikiran Syiah. Terus tujuan yang kedua itu menyediakan guru-guru yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah yang cakap untuk mengajarkan madhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain. Jadi ketika sudah ada madrasah, otomatis banyak para peserta didik yang bisa menjadi guru untuk menyebarkan madhab Sunni. Tujuan yang ketiga itu membentuk kelompok pekerja yang beraliran Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah, memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Jadi pengennya Nizam Al-Mulk itu, cita-citanya Nizam Al-Mulk dalam ketatanegaraan itu pengennya aparatur pemerintahnya itu bermadhab Sunni, bukan Syiah lagi. Nah, kita masuk ke profil Madrasah Nizamiyah, yaitu tentang pengajar atau tenaga pengajar. Status dosen atau pengajar di madrasah tersebut ditetapkan berdasarkan pengangkatan dari khalifah dan bertugas dengan masa tertentu. Jadi guru di Madrasah Nizamiyah itu bukan hanya sekedar masuk, diterima dan lain sebagainya, tetapi bagi pengajar atau dosen di Madrasah Nizamiyah ini harus melewati beberapa proses pemilihan. Tidak hanya masuk dan masuk, gitu tidak. Jadi ada penyaringan yang memang benar-benar kompeten, seperti itu. Nama-nama besar dan orang-orang yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di Madrasah Nizamiyah itu antara lain Syekh Abu Ishaq Al-Ashirazi, adalah seorang fakih di Baghdad, ahli fikih di Baghdad. Ada juga Syekh Abu An-Nasr Asy-Syabab. Yang ketiga Abu Abdullah At-Tabari dan lain sebagainya, sampai Imam Al-Ghazali itu adalah salah satu dosen di Madrasah Nizamiyah. Yang kedua, profil tentang pembangunan. Pelaksanaan atau pembangunan fisik Madrasah Nizamiyah di Baghdad ini sepenuhnya ditangani dan dirancang oleh seorang arsitek terkenal, yaitu Abu Sa'id Asy-Syafi'i. Jadi pembangunannya itu bukan dibangun oleh orang-orang biasa, melainkan arsiteknya itu adalah arsitek yang sangat terkenal di masa itu. Yang kedua, pembangunannya itu memakan waktu selama 2 tahun, yaitu yang dimulai pada tahun 457, selesai pada tahun 459, 2 tahun masa pembangunan Madrasah Nizamiyah.
pendidikan Islam dari Mesir mencatat bahwa Nizam al-Muluk itu menghabiskan dana sebesar kurang lebih 200.000 dinar, banyak banget ya, untuk pembiayaan pembangunan madrasah tersebut. Nah, dana itu diambil dari perbendaharaan negara. Yang keempat, gedung madrasah Nizamiyah di Baghdad itu berbentuk 4 persegi. Yang luas dan lebar gedung itu mempunyai beberapa buah ruangan yang digunakan sebagai tempat kuliah. Terus selanjutnya adalah sistem pendidikan madrasah Nizamiyah. Yang pertama tentang pelajaran. Pelajaran yang diajarkan di madrasah ini hanya ilmu-ilmu syariat saja dan tidak ada ilmu filsafat. Buktinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa di antara mata pelajarannya ada ilmu kedokteran, falak, dan ilmu-ilmu pasti. Mereka hanya menyebutkan mata pelajarannya adalah ilmu nahwu, kalam, dan fikih. Guru-guru yang mengajar di madrasah ini adalah ulama-ulama syariat seperti Al-Shirazi, Al-Ghazali, Al-Qaswani, dan lain sebagainya. Dan di sana tidak dikenal guru filsafat. Maka madrasah Nizamiyah adalah madrasah syariat, bukan madrasah filsafat. Pendiri madrasah Nizamiyah itu bukanlah orang yang membela ilmu filsafat dan bukan pula orang yang membantu pembebasan filsafat. Dan yang terakhir, pada zaman berdirinya madrasah Nizamiyah bukanlah zaman filsafat, melainkan zaman menindas filsafat. Terus yang selanjutnya adalah tentang kurikulum madrasah Nizamiyah. Kurikulum itu merupakan sebuah fondasi ya bagi kegiatan proses belajar mengajar suatu pendidikan atau lembaga. Jadi setiap pendidikan, setiap yayasan atau lembaga pendidikan itu pasti mempunyai kurikulum, baik pendidikan formal atau non formal. Kalau non formal itu ketika di pesantren atau di TPA, di TPQ itu pasti ada yang namanya kurikulum. Tidak ada lembaga pendidikan yang berjalan tanpa adanya kurikulum. Kurikulum pada madrasah Nizamiyah itu yang demikian itu dijiwai oleh kurikulum madrasah-madrasah Sunni terdahulu. Bedanya, kalau madrasah terdahulu itu hanya mengajarkan satu madhab saja, yaitu yang dianut oleh pendirinya. Sedangkan madrasah Nizamiyah sebagai institusi negara itu tidak hanya mengajarkan satu madhab tertentu saja, akan tetapi lebih mengutamakan pada madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Karena yang madhab Syafi'i dianut itu dianut oleh Sultan-Sultan Saljuk dan keluarganya, sedangkan madhab Hanafi dianut oleh sebagian rakyat. Jadi pada masa madrasah Nizamiyah itu terdapat dua aliran madhab yang diikuti oleh para rakyat dan pendirinya, yaitu madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Tetapi keduanya itu saling menghormati, tidak saling bertentangan. Perbedaan itu terjadi karena madrasah terdahulu hanya menghadapi adanya saling perebutan pengaruh antara sesama madhab Sunni, sedangkan madrasah Nizamiyah selain didorong oleh adanya usaha yang bertujuan untuk membendung aliran Mu'tazilah dan aliran Syiah, juga yang lebih tinggi lagi adalah untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi antara madhab Sunni atau madhab Sani. Yang ketiga, tentang metode pendidikan madrasah Nizamiyah. Untuk pertama kali dalam sejarah pendidikan muslim, madrasah Nizamiyah itu telah menggantikan sistem halakoh yang dilaksanakan di masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan terdahulu lainnya dengan sistem klasikal. Dengan memperkenalkan sistem klasikal, maka madrasah-madrasah Nizamiyah sebagai sebuah perguruan tinggi Islam telah menggunakan beberapa metode baru dalam penyampaian kuliah kepada para pelajarnya. Yang terpenting itu adalah metode ceramah, diskusi, atau seminar. Jadi sistem halakoh sebelum masa madrasah Nizamiyah itu
diganti dengan sistem klasikal, yaitu tentang metode ceramah, diskusi, atau seminar. Dan selanjutnya, pengaruh Madrasah Nizamiyah terhadap perkembangan pendidikan. Yang pertama, dari Nizam Al-Mulk sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah, kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintah merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Yang kedua, dari segi ekonomi, madrasah ini ada dan dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah khususnya di hukum dan administrasi. Yang ketiga, dari segi sosial keagamaan, madrasah ini diterima masyarakat karena sesuai lingkungan. Jadi pada masa itu masyarakat bermadhab Sunni atau bermadhab Sani yang memiliki madhab Syafi'i dan Hambali, dan pas sekali dengan kondisi masyarakat yang alirannya juga aliran yang bermadhab seperti Nizam Al-Mulk. Yang keempat, kekuatan Madrasah Nizamiyah adalah pengakuan negara. Jadi Madrasah Nizamiyah itu diakui oleh negara. Madrasah ini telah mencatat nama-nama besar dan orang yang mengabdi dirinya sebagai tenaga pengajar. Terus, alasan ajaran Madrasah Nizamiyah mudah diterima oleh masyarakat. Yang pertama, ajaran yang diberikan di Madrasah Nizamiyah itu sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian masyarakat pada waktu itu. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah diajar oleh beberapa ulama terkemuka seperti Al-Ghazali dan lain sebagainya. Yang ketiga, Madrasah Nizamiyah memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dalam rangka melangsungkan kehidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Dan alasan yang terakhir, pengembangan kestabilan politik dalam negeri. Sebagai wazir, tindakan Nizam Al-Mulk membangun madrasah adalah untuk menguatkan jaringan dan kerangka kerja ulama dan umaro, yang berarti hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyatnya. Nah, sedangkan nilai-nilai yang dapat diambil dari Madrasah Nizamiyah pada masa sekarang antara lain masih terbebas dari sifat materialistis dan bisa dibuktikan dari penolakan guru-guru di Madrasah Nizamiyah untuk menerima gaji. Jadi pada masa dulu tenaga pengajar itu tidak mau menerima gaji dari madrasah tersebut karena mereka itu masih bersifat tidak memikirkan tentang materi. Mereka hanya yang penting ngajar, ngaji, seperti itu. Yang kedua, pendidikan sangat menekankan kepada keimanan dan ketakwaan. Ini terbukti dari kurikulum Madrasah Nizamiyah hanya berisi pengetahuan agama, tidak mengajarkan ilmu yang bersifat duniawi. Yang ketiga, pemerintah memiliki daya juang yang tinggi. Terbukti dengan usaha pemerintah saat itu berusaha membangun dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di semua pelosok negeri. Dan yang terakhir, perhatian yang besar terhadap pendidikan dibuktikan dengan mencukupi segala kebutuhan masyarakat termasuk asrama dan biaya makan gratis. Jadi pada Madrasah Nizamiyah itu mahasiswanya itu tidak dipungut biaya sama sekali, ya. Mereka sudah mendapatkan fasilitas asrama, biaya makan gratis, biaya sekolah gratis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin cukup pemaparan tentang Madrasah Nizamiyah dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, kita bahas bareng-bareng. Kalau dari presentasi saya masih ada yang kurang, materinya monggo dilengkapi oleh Pak dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rohimah ya. Iya. Yang tadi sudah menyampaikan beberapa materi, saya kira sudah sangat lengkap sekali terkait dengan Madrasah Nizamiyah ya.
madrasah yang bisa dikatakan sangat populer ya. Madrasah awal di era Islam ya. Dan kemudian tadi juga sudah dipaparkan kaitannya dengan madrasah pada era sekarang ya. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang masih belum jelas dan bisa ditanyakan atau diskusikan, monggo Pak Abah Miftah, ini serius sekali, ganteng banget ini. Di rumah ini Pak ya. Ya. Jelaskan antara madrasah zaman Islam dengan madrasah zaman yang sekarang Pak. Perbedaannya Pak? Ya, makanya coba Pak dosen paparkan dulu, nanti saya tinggal menyimak saja gitu. Maksudnya dari yang tadi? Ya, dari era dulu dengan era sekarang tentang madrasah perbedaannya itu di mana? Ya. Saya apa ke pemateri ini? Pak dosen saja. Oh gitu. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Itu tadi kan sudah disampaikan beberapa perbedaan oleh pemateri ya berkaitan dengan madrasah pada zaman dahulu dan sekarang ya. Kalau tadi diteberatkan kalau madrasah nizamiyah itu berkaitan dengan keagamaan secara khusus gitu ya. Ya, jadi tidak ada materi-materi yang bersifat umum. Ya, tetapi kalau kita lihat madrasah pada zaman sekarang kan sudah mulai mengikuti era perkembangan zaman. Artinya madrasah itu ya sama dengan sekolah, tetapi naungannya hanya di lingkungan Kementerian Agama gitu. Sehingga untuk menyamakan sekolah-sekolah di Kementerian Agama dengan yang di Departemen Pendidikan ya memasukkan materi-materi umum ke dalam madrasah gitu. Tapi kalau pada zaman dahulu tidak seperti itu. Itu lebih fokus kepada materi-materi keagamaan, ke fikih ya, kemudian ke tarikh dan lain-lain gitu, Pak. Gitu. Itu, Mbak. Dulu belum ada Kemenak ya, Pak? Gimana? Belum ada Kemenak dulu ya. Iya. Belum ada Kemenak. Kemenak adanya di Indonesia, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Jadi Bapak. Iya. Gitu. Monggo yang lain. Ini ternyata menyatu di kelas ini saya lihat ya. Cek. Ya, cek. Ya, izin bertanya sama Bu Rohimah, tadi kan sempat dijelaskan yang kalau dulu itu orang itu mengajar itu ya cukup mengajar, tidak mementingkan materi. Iya tadi ya. Sedangkan pada zaman ini bagaimana kalau misalkan ada tipe orang yang begitu, sedangkan di dalam keluarganya itu ekonominya belum tercukupi, tetapi yang pengajar itu terlalu berleha-leha loh. Yang penting kan saya menyampaikan materi, saya memanfaatkan ilmu saya berbagi ilmu. Sedangkan di ekonomi keluarganya itu belum tercukupi dan usahanya cuma segini. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, pertanyaan bagus itu. Silakan Mbak Rohimah. Mungkin percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah gitu. Nanti datang sendiri gitu. Iya. Untuk Mbak Kiromil ya, aduh jangan saya salah jawab, mohon maaf ya. Ini pandangan saya. Tadi pertanyaannya apa ya Mbak Kiromil ulang? Kalau zaman dulu kan orang mengajar itu tidak mementingkan materi, cukup dia mengajar kayak gitu kan, dia fokus mengajar. Sedangkan di zaman sekarang ini masih ada sebagian besar yang memang dia fokus dengan mengajar, ibaratnya dia berusaha untuk memanfaatkan ilmu lah, berbagi ilmu gitu. Tetapi di dalam keluarganya itu kondisi ekonominya belum tercukupi, nah usahanya itu belum maksimal. Bagaimana cara menyikapinya? Sedangkan yang namanya kebutuhan ekonomi kan apalagi sekarang loh gitu kan, sekarang banyak terjadi kayak gitu kan,
ibaratnya kepala keluarga itu apa ya, saya paham kurang kerja keras lah dalam menurut pandangan saya. Kalau pada masa sekarang memang kita hidup tidak bisa dipungkiri materi. Kita hidup butuh materi. Misalkan kita itu butuh materi dan lain sebagainya. Kita mau zakat butuh materi. Kita mau terus pandangan saya dalam mengajar itu kita tidak boleh fokuskan ke misalkan dasar-dasarnya itu tentang gaji itu, kita tidak boleh memfokuskan titik kita mengajar itu pada hal tersebut, melainkan kita yang pertama mengajar itu karena lillah, karena Allah. Kita mempunyai ilmu, kalau kita tidak menyebarkan ilmu itu tidak bermanfaat. Berbeda lagi dengan misalkan dengan uang kita, misalkan kita ilmu kok disimpan, kita ilmunya itu dirapet-rapet, nggak boleh dikasihkan ke orang, ilmu itu bukannya bertambah melainkan berkurang. Bedanya ilmu dengan yang lain. Kalau kita terus mengajar dengan lillah itu otomatis rezeki dari Allah itu akan mengiringi kita. Yang menurut saya itu yang paling pas seperti itunya saja ya, ketika kita mengajar di pondok pesantren. Kalau mengajar di pondok pesantren itu tidak ada yang namanya gaji ya, tidak ada yang namanya gaji ustadz atau guru ngaji. Bagi pengasuh pondok pun itu tidak ada pemasukan dari santri, karena mereka itu dalam mengajar tidak pernah menitik beratkan kepada dana atau biaya pesantren. Nah, tetapi tidak dipungkiri bahwa kesejahteraan kehidupan para pengasuh, para asatid dan lain sebagainya itu sama Allah itu terjamin, karena Allah itu sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Itu Allah sudah menjanjikan dalam surat apa ya, saya nggak tahu intinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang putus ini. Waduh, ini sinyal nih, gangguan sinyal nih. Halo. Ya, Mbak. tunggu nanti bergabung lagi. Ya. Baterainya habis apa ini? Ya, halo, gimana ini? Mbak Rohimah? Ustaz ini? Ya, Pak sudah terhubung lagi, Mbak Oh ya, Rohimah? makasih. Belum ya? Belum. Tapi itu ada Isrofatun Nafinga sama Lestari. Wafiatul Muna kan sedang bersama beliau. Ya ini juga mati nih, berhenti. Oh, wifi-nya mungkin, Pak. Wifi-nya ya. Ya bentar, ini lagi gangguan, Pak. Oh iya. Gangguan sinyal apa gangguan? Ya ini mau masuk lagi. Iya. Anu wifi-nya kok, Pak. masuk limitin. Yo. Rame-rame ya. Ya, saya cari HP lah ya dengan punya teman. Iya. Ya ditambahin silakan. Nah, tadi sampai mana ya Mbak Kiromil penjelasan saya? Sampai Al-Qur'an. Yang asatid, iya pondok-pondok anu terjamin. Ya karena Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa pasti Allah akan membuatkan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah mana saja. Yang penting kita takwa, kalau kita mengajar lillahi ta'ala, dan semoga kita tergolong orang-orang yang takwa. Dan Amin, kita sekarang amin. harus berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak penting mau jadi
itu tidak harus menuntut saya harus begini, mempunyai baju yang bagus, mempunyai dan sebagainya, itu tidak. Karena istri itu adalah tiangnya keluarga. Kalau istri menuntut aku harus seperti ini, saya harus mempunyai materi yang seperti ini. Nah, itu yang bisa menjadikan robohnya keimanan seorang laki-laki. Wanita sulit. Iya. Berarti tetangganya Mbak Kiromil itu salah memilih istri itu. Ya betul Pak, memang itu sih tuntutannya banyak, maksudnya kasihan loh dari pihak laki-lakinya. Jangan-jangan pengalaman pribadi ini. Jangan sampai. Iya. Seperti itu ya Mbak Kiromil ya. Oke, terima kasih Bu Rohimah. Iya. Sama. Ada yang menambahkan ini Pak Miftah yang sangat menarik ini. Contoh nih, Mas Miftah, Pak Miftah itu kan saya kira bukan menurut saya ya bukan pegawai negeri ya. Ya, tapi beliau bisa mencukupi keluarga, bisa saya kira juga rumahnya itu dari latar belakang videonya bagus ya. Itu mungkin bisa diceritakan Pak itu Pak. Oh ya, Pak, itu nih. Gimana Pak? Dia masih dia menambahkan sedikit Pak. Iya. Silakan. Sama Pak dosen dan Ustazah Rohimah itu prinsip saya itu sangat bagus sekali. Kalau memang seorang wanita punya pendirian seperti itu, wah itu banyak cari yang dicari dari laki-laki seperti itu. Ya Pak dosen ya? Ya, siap. Tetapi pada era sekarang ini itu mayoritas bisa dipresentasikan Rohimah itu wanita yang seperti itu cuma sekian persen, tidak ada 50%. Menurut saya ada paling cuma berapa persen. Yang kebanyakan itu adalah seperti yang apa dipaparkan oleh Mbak Kiromil seperti itu. Tapi menurut agama itu adalah tidak harus seperti itu. Karena apa? Kalau kita punya ilmu, diajarkan, dimanfaatkan, itu saya yakin Allah sendiri akan memberikan jalan yang terbaik untuk keluarga kita. Contohnya ini dalam Al-Quran ya ini ya. Saya pernah sering membacakan itu dan sering saya sampaikan kepada audien bahwa Allah itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu begitu. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya janganlah engkau bermalas-malasan di dunia ini. Artinya seperti itu ya. Jadi menurut Kiromil seperti itu. Jadi seorang laki-laki itu adalah sebagai tulang punggung dari keluarga katanya. Nah itu memang benar. Tapi kalau dituntut dengan adanya seperti yang zaman modern sekarang ini, kayaknya seorang laki-laki itu ya kebanyakan itu ya akan mikir dengan tuntutannya perempuan zaman sekarang. Karena seperti yang dikatakan tadi Bu Ustazah Rohimah itu saja mengatakan bahwa kebutuhan seorang wanita harus ada jatah untuk dandan, jatah untuk baju, jatah untuk shopping. Sedangkan seorang suami itu adalah kerjanya itu bukan pegawai negeri seperti Pak Dosen dikatakan sama saya, itu bukan pegawai negeri, saya adalah pegawai petani biasa Pak. Tetapi saya ikhlas dan lahir batin untuk menyebarkan ilmunya semampu saya yang bisa dimampukan orang lain. Nah mungkin Allah itu akan melihat itu. Jadi kebutuhannya mungkin akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan tulus, dengan menyampaikan ilmu yang kita punya. Saya kenal dengan dalil yang saya tahu dari guru saya itu, mang kata balangan midan bi. Apabila kita sudah punya ilmu sedikit kok disimpan tidak disampaikan orang lain, padahal ilmu itu adalah sangat bermanfaat, itu kita akan berdosa. Nah dengan itulah makanya kita seorang pengajar yang di madrasah, di MA itu kebanyakan itu cuma perjuangan seperti Bu Ustazah bilang itu begitu. Kayaknya kalau seorang pengajar yang aslinya tiap harinya umpamanya cuma di MTS, di Alia, di sekolah swasta, kayaknya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kalau punya anak 2 saja itu tidak cukup. Kenapa jadi cukup? Karena Allah adalah memberikan yang terbaik untuk kita, karena kita ikhlas mengajarkan ilmu yang dipunyai oleh kita sebagai dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu Mbak Kiromil, sekiranya begitu aja Pak dosen dari saya. Oh, iya. Ini waktunya mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau ada istri yang seperti itu dilambangkan saja Pak.
Iya. Oke, yang lain ada yang menambahkan? Halo, Mbak Nur Hasanah, Mbak Sodik, Muftihatul, Isrofatun. Gimana? Cukup? Halo. Ya gimana ini, mau dilanjutkan sesi tanya jawabnya? Coba yang mau bertanya. Mbak Isrofatun mau bertanya? Mas Bagus. Halo. Halo Mas Bagus. Hmm. Halo, halo. Dua alternatif ya, misalkan terjadi ya. Ini Ustazah Rohimah Ya. sama Kiromil kan beda. Kalau Kiromil pernah ada ya, kalau Rohimah itu Ukhrawiyah. Coba kalau kamu memilih adanya, kamu pilih yang mana seandainya besok calon istri kamu pilih yang Ukhrawiyah apa yang Dunawiyah? Halo Mas Bagus. Halo. Halo, gimana Pak? Mas, bisa diterang niku Argolo Mature? Coba ulang Pak, ulang lagi Pak. Mas Bagus kan Jaka. Iya toh? Kenapa Pak? Masih lajang loh maksudnya. Ya benar. Nah, terus karakter Anda seorang calon istri Anda itu yang dipilih karakternya itu yang ukhrawiyah apa yang dunawiyah? Coba. Yang tengah-tengahnya aja Pak. Tengah-tengahnya gimana? Tengah-tengahnya. Ya, bisa. Ya seperti itu Pak. Dunianya, Ukrainanya bisa Pak. Pas-pasan. Lu pas-pasan. Yang sedang ada. Yang Bahkan sedang juga ada. enggak Yang karet. sedang itu Ya, aku Gus. jelaskan Mas, coba yang sedang-sedang saja bagaimana? Yang kayak Kiromil ya Gus. Yang enggak keduniaan dan enggak keakhiratan itu Pak. Cocok Gus. Jadi enggak berlebihan tentang masalah itu. Kata bapakku suruh langsung ke rumah Gus. Artinya yang tidak banyak tuntutan ya Mas? Ya seperti itu Pak. Oh, iya. Pasti tuntutan itu harus Pak. Sebagai manusia itu ya harus ada tuntutan, tapi ya harus. Mas, tetangga punya mobil baru Mas, gimana? Halo? Kenapa Pak? Misalkan istrinya, Mas, tetangganya beli mobil baru, kita gimana? Ya, sebentar. Saya apa Pak jawab ya? Ya umpamanya besok istri kamu ada tuntutannya Mas, tetangganya mobilnya baru, kita kok motornya nggak ganti, masih ini saja. Kalau kita mampu ya dibeliin Pak. Ya kalau enggak, misalkan posisinya enggak mampu, maksudnya kamu apa yang dikatakan sama istri kamu? Apa yang harus saya Yang sikap? kamu terhadap istrimu? Ya mungkin dinasihati. Ya dah, itu untuk menimbang dari ini makul maaf saja itu. Oke, yang lain mana ini? Mbak Rohimah mana Mbak Rohimah? Hadir. Ya, gimana? Yang lain sudah tidak ada yang ini, yang bertanya. Boten Bang, pun cekap.
Ya. Nanti yang SKI jenengan lagi apa gimana? Sanes, Sodik sama Nizam. Sodik sama Nizam. Nggih. Tapi siap itu anaknya. Nggih, sampun. Ya. Ya, kalau tidak ada untuk materi berkaitan dengan Madrasah Nizamiyah, kita lanjut materi yang kedua. Nggih. Ya. Coba silakan Mas Sodik dengan Nizam. Mas Nizam. Ya. Silakan Mas Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Wahid MPD dan Alhamdulillah. Seluruh mana? masa perjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah budaya Islam yang Islam masa Buat mana kalau main? latar belakang. Setelah Khalifah Abbasiyah Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Namun kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Timur Leng, sebagaimana telah disebut, menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Keadaan politik Islam secara keseluruhan mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Ini Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani di samping yang pertama berdiri yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan lainnya. Pembahasan sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Share screen Mas, share screennya udah belum? Sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turkis dan Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13. Mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana di bawah pimpinan
karena jasanya menyusun kembali sistem-sistem undang-undang Kesultanan Tungku Usmani dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi menurut keadaan masyarakat Islam. Kemajuan-kemajuan lain dalam bidang kehidupan yang lain yang terpenting diantaranya ialah bidang pemiliteran dan pemerintahan para pemimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Untuk pertama kalinya kekuatan militer kerajaan ini mulai organisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Mas Idam adakah? Ya. Saya di sini bersama Mas Idam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Idam. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan Turki Utsmani juga merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya kebudayaan Persia, jadi kebudayaan Persia mereka hanya mengambil tentang ajaran etika dan tetap sama dalam tanah raja-raja, organisasi pemerintahan dan kemiliteran yang mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf mereka serap dari Arab. Kemudian yang ketiga di bidang keagamaan agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dalam kerajaan dan masyarakat. Pada masa pemerintahan Sulaiman al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 kali dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian faktor yang menyebabkan mundurnya kerajaan Utsmani. Faktor yang pertama yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Karena wilayah yang semakin tahun maju, semakin maju itu semakin meluas. Jadi administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya menjadi sangat rumit dan kompleks. Dan yang kedua administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Kemudian yang ketiga kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya. Ya, silakan kami lagi. Kemudian yang keempat, merosotnya ekonomi akibat perang yang tak pernah berhenti. Perekonomian merosot. Pendapatan berkurang, belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang. Yang kelima, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan kekuatan militer. Untuk kesimpulan sebuah peradaban akan senantiasa mengalami kemajuan apabila para penguasanya sangat menjaga moral. Seorang penguasa yang peduli terhadap kehidupan masyarakatnya dan memperhatikan stabilitas sosial serta memperhatikan keamanan akan melahirkan kemajuan di segala bidang
peradaban besar Turki Utsmani harus mengalami nasib sama dengan peradaban-peradaban sebelumnya, yaitu mengalami keruntuhan pada tahun 1904 Masehi pada masa Kemal Atatürk yang merupakan antek dari penjajah barat yang sengaja untuk merusak dan menghancurkan khilafah Turki Utsmani dari dalam. Selanjutnya barangkali mau ada yang bertanya atau kita bahas bersama-sama. Ya, langsung saja. Silakan rekan-rekan atau teman-teman untuk menyikapi, menanyakan. Barangkali mau ada yang ditanyakan. Iya. Atau kita bahas bersama-sama. Islam pada masa Turki Utsmani, ya. Itu ya Mas ya. Ya silakan yang mau bertanya sama Sodik. Kalau nggak ada ya saya juga nggak tanya lah, kasihan. Kenapa Mbak? Bosen masa aku tanya baik, yang lain enggak, gantian ya Pak. Ya. Semua ya Pak dosen. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, Kiromil yang bertanya nggak apa-apa. Ya Pak dosen belum dinyalain mikrofonnya. Oh iya, siap. Siap. Kelupaan. Ayo, yang lain. Sejarah Turki Utsmani. Tadi ada hedonisme, ada apa? Penyebab kemunduran dari Turki Utsmani ya. Ya tadi ada Pak. Ya, hedonisme ya. Apa itu hedonisme? Pertanyaannya gimana Mbak? Yang tadi itu ya Pak, hedonisme. Ya. Kemunduran Turki Utsmani itu salah satunya masyarakatnya atau penguasanya itu kan berperilaku hedonisme gitu ya. Ya, berperilaku hedonisme itu artinya adalah suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Gitu. Jadi hedonisme itu orang tersebut mencari apapun cara untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Iya. Tentunya kebahagiaan di dunia ya. Ya Pak. Iya. Sehingga itu berakibat kepada kemunduran Turki Utsmani. Ya Pak. Jadi tanya deh. Ya oke, nggak apa-apa. Silakan. Kalau dalam masa sekarang ini apakah masih ada untuk kehidupan hedonisme? Sampai sekarang ini. Ya. Iya. Ya tentunya masih ada ya Mbak. Karena kita melihat sekarang yang kejadian kemarin tentang Omnibus Law yang katanya mencekik masyarakat kecil yang pemerintahan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin kan katanya gitu. Tentunya kan itu di zaman sekarang kan Mbak. Ya. Kalau nggak salah gitu. Lalu untuk yang maksudnya masyarakat biasa, Gimana masyarakat biasa Mbak? Apakah masyarakat biasa itu
ada atau mungkin banyak yang berperilaku hedonisme begitu. Nah, cocok itu. Jadi mengumpulkan sebuah kesenangan ya dalam Iya. artian itu. Ya. Hidup untuk bersenang-senang. Ya. Justru kalau sekarang kebanyakan polanya seperti itu. Ya, berarti begitu Pak. Iya. Iya. Yang senang, yang mudah. Instan ya. Ini kalau di pedesaan, apa begitu juga Pak. Banyak yang begitu. Banyak. Tapi jadi Menurut saya banyak lah. salah satunya Mbak Kiro. Sembarang. Iya. Apalagi ini loh, zaman maksudnya bahkan remaja pun itu banyak loh hidup yang bersenang-senang tanpa memikirkan bagaimana orang tua susah payahnya gitu. Kalau saya kan susah payah, kerja sendiri harus Payah lah. sendiri. Pulang motoni Ciremo. Kecil di masyarakat yang tentang kehidupan apa Hedonis. yang mengumpulkan kesenangan gitu ya. Ya saya sendiri melihat bekerja dengan sosial media yang sekarang itu cara pengerjaannya emang salah gitu. Mereka seperti menipu semua kalangan orang luar negeri. Jadi mereka seperti ya menipu gitu. Dengan cara media yang saya lihat di masyarakat, jadi ya bisa dikatakan menyimpang tentang berita bohong, Mengambil keuntungan dari media. jadi mereka bisa menghasilkan uang gitu. Kalau misalkan yang ditipu itu bisa memasuki link yang sudah terdaftar gitu. Penipuan online gitu. Mendapatkan uang ya begitu banyak lah. Iya. Kalangan masyarakat yang saya pernah lihat. Iya. Jadi Terima kasih Sadik. Dan jam apa ya? iya. Turuping. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Monggo. Terkait dengan peradaban Islam di zaman Turki Utsmani. Tidak ada? Itu Lestari Septiani, Ani Muzaya sama nanti katanya mau tanya tapi malu-malu. Ya. Udah tiba juga. Oh enggak ada ya. Cukup lah. Yang cukup. Cukup. Ya, sudah siang ya. Sudah cukup semua ini ya? Ya, baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada yang perlu kita diskusikan untuk materi yang kedua terkait dengan Turki Utsmani, kita sudahi sekaligus kita mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba videonya dihidupkan, Mbak Ani, Mbak Lestari, Kiromil, Rohmah, Pak Miftah, halo. Ya, ya dihidupkan. Nanti kita melambaikan tangan bersama-sama. Mbak Lestari, kabur jangan-jangan ini. Ya, Mbak Sidik. Oke, kita lambaikan tangan. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.